Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura memberikan tambahan beras 10 kg untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau KPH di Manda Pak Agung Renggo Sukowati pada Selasa 27 Juli hari ini. Tambahan bantuan itu diberikan seiring adanya PPKM level 4 yang akan berlaku hingga 2 Agustus 2021. Kadinsos Pamekasan Muhammad Tarso menjelaskan, per hari ini Pemkab Pamekasan menyalurkan bantuan berupa PKH Plus triwulan 2 kepada 3.239 penerima, bantuan sosial tunai atau BST terhadap 22.215 penerima, serta tambahan bantuan beras terhadap 55.395 orang yang notabene sebagai KPM PKH. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunmadura.com ada Kuswanto Ferdian yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Kuswanto. Selamat sore rekan Firda, bersama saya Kuswanto Ferdian di Kabupaten Pamekasan Madura. Oke, Kuswanto bisa dijelaskan selain beras, apakah ada bantuan lain yang diberikan oleh Pemkab Pamekasan sendiri selama PPKM level 4 ini berlangsung? Baik, terima kasih rekan Firda. Selama PPKM darurat level 4 berlangsung di Kabupaten Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan sejumlah bantuan. Pertama yaitu bantuan beras dan juga bantuan untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, terkhusus terhadap pasien COVID-19. Jadi di Kabupaten Pamekasan, setiap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah Pamekasan berupa beras 5 kg, madu, obat-obatan, snack ataupun produk makanan ringan, dan juga sejumlah suplemen vitamin yang diberikan langsung oleh petugas yang diantarkan ke rumah masing-masing masyarakat yang melakukan isoman. Nah, untuk tadi pagi, setelah usai melakukan pembagian beras dan penyerahan beras secara simbolis, yang dilakukan oleh Sekda dan juga dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan juga Bupati Pamekasan, Bupati sekaligus menyalurkan langsung bantuan isoman khusus warga Kelurahan Buki yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Paket bantuan yang ada di dalam bantuan beras dan juga sejumlah suplemen makanan dan juga madu ini merupakan produk yang dibeli dari hasil produksi masyarakat Pamekasan sendiri. Sehingga semua produknya yang dibeli ini tidak ada yang dibeli dari luar. Tujuan dari Bupati Pamekasan melakukan pembelian produk terhadap produk hasil warga Pamekasan ini supaya aliran dana APBD pemerintah tidak mengalir ke luar kabupaten selain Pamekasan. Begitu rekan Firda. Oke, Kuswanto. Untuk sasarannya sendiri, siapa saja yang menerima bantuan-bantuan ini? Baik, untuk sasarannya yang pertama itu untuk bantuan beras, itu adalah lansia, ada juga khusus PKL, dan juga ada khusus masyarakat atau pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Bupati Pamekasan setiap hari selalu melakukan belusukan ya kepada PKL tanpa pengawasan dari bagian Humas Prokopim. Jadi ini untuk menghindari adanya kerumunan massa. Jadi Bupati langsung menyerahkan kepada para PKL dan juga ke para lansia yang saat ini sedang mengalami banyak terdampak mengenai PPKM level 4 ini. Begitu rekan Firda. Oke, untuk harapan Pemkab Pamekasan sendiri setelah adanya bantuan itu diberikan ke masyarakat, apa sebenarnya harapan mereka? Baik, berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh dari Bupati Pamekasan dan juga Kepala Dinas Sosial, pemerintah Pamekasan menyalurkan sebegitu banyak bantuan. Tadi itu ada sekitar 80.000 lebih beras dan juga uang tunai 500.000 yang sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat, terutama mereka yang menerima program Keluarga Harapan. Harapan dari pemerintah Pamekasan menyalurkan bantuan sebanyak itu, yaitu ingin memulihkan ekonomi masyarakat Pamekasan yang saat ini banyak tersendat ya akibat dampak pandemi COVID-19 dan juga akibat dampak dari diberlakukannya PPKM level 4. Setelah diberikan beras ini diharapkan masyarakat Pamekasan beban ekonominya juga sedikit terbantu. Ini adalah bukti bahwa Pemkab Pamekasan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah gentingnya lonjakan pandemi COVID-19 di Madura, khususnya di Pamekasan, dan juga dampak dari PPKM level 4. Begitu rekan Firda. Kuswanto, mungkin ada informasi terkait apakah ada nantinya setelah ini juga bantuan-bantuan yang seperti serupa juga diberikan ke masyarakat Pamekasan? Baik rekan Firda, untuk bantuan selanjutnya pemerintah Pamekasan sedang merencanakan ya akan memberikan bantuan khusus kepada ojek online dan juga para tukang becak dan juga ke PKL, namun ini masih dalam tahap perencanaan dan masih menunggu tahap realisasi. Jadi untuk informasi lebih lanjut saya masih belum dapat karena ini masih tahap perencanaan. Nah, selain itu rekan Firda, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga membentuk
yang namanya tempat khusus isolasi pasien terpusat ya, yang diletakkan di Hotel Garuda. Di tempat ini akan dijadikan sebagai tempat pasien isolasi mandiri khususnya di Kecamatan Kota. Karena saat ini 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Pamekasan sedang mengalami lonjakan dan penuh dengan pasien positif COVID-19, sehingga pemerintah Kabupaten Pamekasan menambah ruangan isolasi khusus yang dinamakan ruang isolasi terpusat yang berada di tepat jantung kota Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya Pemkab Pamekasan juga sudah menyediakan tempat isolasi yaitu di Gedung Islamic Center dan juga di Homestay Asri. Tambahan ini diharapkan bisa menekan kasus lonjakan COVID-19 di Pamekasan yang saat ini lagi sedang naik-naiknya. Begitu rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Muhammad Tarsum dan juga Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan berikut liputannya untuk Anda. Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari yang diwakili, yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang terhormat Saudara Kabak Kesra, Bapak Camat Pamekasan, pimpinan Bank Jatim, cabang lebih-lebih di saat KPM terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Forkopimda, Pak Sekda, mohon dengan hormat pada acara ini untuk menyalurkan secara simbolis bansos PKH Plus kepada 10 KPM yang hadir 9 yang telah. Jadi pertama saya bersama Forkopimda tadi mengantarkan paket bantuan untuk isoman. Di kabupaten ini seluruh masyarakat yang isolasi mandiri akan kita beri bantuan berupa obat-obatan, madu, susu, dan beras. Paket bantuan itu alurnya bagaimana? Seluruh masyarakat yang atas hasil tracingnya itu positif akan melaporkan ke PCC. Dari PCC itu akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan oleh tim PCC, ke Dinas Sosial, namanya siapa, alamatnya di mana, baru kemudian besoknya atau di hari itu juga akan diantarkan ke masyarakat yang isoman. Nah, Pak Kapolres juga mengantarkan ke tempat yang lain, Komandan Kodim dan Kejari. Baru kemudian acara saya berikutnya di sini, ini di kantor Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pamekasan. Kantornya bagus, megah. Nah, Ibu Ketua ini bersama dengan stafnya kemarin dari habis kita rapat virtual, beliau ini menawarkan kantor Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Pamekasan ini bisa dijadikan tempat bersalin. Nah, hari ini kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada sekitar 10 bed di sini. Baru kemudian di atas sebentar lagi juga akan ditambah, mudah-mudahan segera ada alatnya. Bidan-bidan kita juga akan bekerja profesional, cepat untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa untuk bisa melakukan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!